Oke, halo semua, kembali lagi di playlist Omong Kosong, di mana kita kali ini akan membahas pendidikan lagi, dan cukup urgen juga. Nah, tapi kita nggak sendirian, ini udah mengundang narasumber yang cukup kredibel dari guru, dia seorang guru ya. Jadi kalau kita membahas pendidikan, itu ada perspektif lain, jadi bukan cuma perspektif kita sebagai orang awam, tapi ada juga dari tenaga pengajar. Oke. Untuk topik awalan tentang pendidikan ini kita mulai dari kurikulum dulu. Dulu tuh kan kita menggembor-gemborkan sebuah negara dengan pendidikan tertinggi, dengan kualitas pendidikan tertinggi yaitu di Finlandia, di mana katanya anak-anak SMA-nya itu atau anak-anak sekolahnya itu tidak dibebani dengan adanya UN gitu. Jadi mereka emang fokus ke belajar gitu tanpa ada tekanan, tanpa ada kayak tekanan kompetisi gitu. Nah, tapi ketika kita menerapkan kurikulum tersebut dengan namanya kurikulum merdeka, di mana mahasiswa tuh udah nggak dibebani lagi, nggak ada yang namanya tinggal kelas, jadi psikologis mereka aman ya, nggak malu gitu ya kalau tinggal kelas atau nggak naik kelas, dan juga nggak ada lagi UN gitu. Jadi ketika udah mereka beres 3 tahunan itu maka udah lulus. Nah, tapi itu menjadi masalah gitu. Contohnya aja di Universitas Belanda. Jadi bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke Belanda, itu mereka nggak bisa lagi langsung diterima di salah satu universitas itu. Karena mereka menganggap bahwa ijazah SMA Indonesia itu udah nggak setara lagi dengan ijazah SMA di Belanda. Jadi kita tuh pengennya mau naik level ya kan, pendidikannya setara Finlandia, justru dengan menerapkan kurikulum itu di Indonesia justru kita malah turun kelas. Nah, kira-kira apa masalahnya gitu? Apakah salah dari kurikulum atau ada yang salah gitu dengan hal lainnya itu? Oke, gimana menurut Bapak? Sebelumnya perkenalkan dulu boleh? Oh iya, boleh dong. Baik ya. Kita awali dulu ya dengan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya, nama saya Erwin Hidayatullah. Saya dari guru SD Islam Unggulan Cahaya Al-Fatih. Kebetulan saya di sana mengajar sudah 2 tahun lebih. Saya ngajar di sana sudah 2 tahun lebih, dan saya juga sudah diamanatkan untuk untuk mengajar di sana gitu. Nah, sedikit bercerita ya Bim ya. Sebelum Boleh. saya juga saya juga masih belajar gitu ya Bim ya, mengenai tentang pendidikan ini juga gitu. Terus saya juga sebetulnya kalau misal untuk untuk membahas tentang pendidikan ini itu sangat sangat banyak gitu, sangat lengkap gitu ya. Tapi ini kita sedikit sharing aja, sedikit saling berbagi aja, karena saya juga ingin mengutarakan gitu apa yang saya temukan di lapangan, terus juga apa yang saya dapatkan selama saya mengajar gitu. Banyak sekali pengalaman yang memang sudah saya dapatkan ketika saya menjadi guru gitu. Terutama saya juga kan salah satu mahasiswa di Universitas STKIP Syekh Mansur gitu kan. Saya alhamdulillah baru tahun kemarin lulus gitu kan. Nah, sebelum lulus itu saya sekitar semester 6 atau semester 5 itu saya sudah mencoba untuk belajar mengajar gitu, untuk menunjukkan diri ke dunia pendidikan itu seperti apa gitu. Jadi masih banyak banyak rintangan dan banyak cobaan gitu yang saya alami ketika saya pengen menjadi tenaga pendidik gitu. Awalnya saya juga tidak kepikiran gitu ya Bim ya, saya nggak tahu gitu awalnya tuh saya nih pengen jadi guru atau pengen jadi apa gitu awalnya, karena saya dulu waktu pas saya sudah lulus dari SMA, saya 1 tahun kerja dulu di Tangerang rantau, terus saya pulang lagi ke Pandeglang karena ada COVID waktu itu. Nah, ketika sudah ada COVID, saya akhirnya di situ udah saya pengen kuliah gitu kan, daripada saya nggak dapat kerjaan gitu. Udah, daripada nganggur di rumah, lebih baik saya kuliah gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Mungkin Allah sudah menunjukkan saya gitu untuk untuk kuliah di dunia pendidikan gitu, untuk memperdalami dunia pendidikan itu seperti apa. Ternyata setelah saya masuk luar biasa gitu. Ternyata dalam mendidik anak-anak tuh kita banyak yang harus di explore, banyak yang harus dilatih, banyak harus materi-materi pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Itu ternyata menjadi guru itu sangat kata kita sangat susah, sangat rumit gitu ya Pak ya. Karena kenapa ketika kita menjadi guru
kita itu bukan hanya memberikan atau mentransfer ilmu kepada anak-anak gitu kan. Kita juga harus bisa mendidik pola asuh anak itu seperti apa, kayak misalkan akhlaknya harus diatur, terus keterampilannya harus diatur, membacanya harus diatur, dan lain sebagainya itu harus diperhatikan gitu menjadi guru itu. Terus kita juga harus mengetahui juga gitu, anak itu psikologi anak itu seperti apa gitu. Kayak misalkan ada anak yang hiperaktif, kita harus seperti apa. Itu ternyata di dunia pendidikan tuh kita diajari seperti itu gitu. Nah, ketika itulah saya mulai tertarik gitu untuk belajar atau mencoba menjadi seorang guru gitu di situ. Oh, ternyata menjadi guru itu seperti ini ya gitu. Nah, karena kita juga gini ya Bim ya, ketika kita sudah dewasa gitu kan, ketika kita sudah mempunyai anak atau mempunyai istri gitu, ternyata menjadi guru itu juga ada manfaatnya untuk kita gitu. Manfaatnya salah satunya kita bisa mendidik anak kita gitu. Itu salah satu manfaatnya. Terus udah gitu kita juga bisa mengetahui tentang psikologi anak itu seperti apa. Jadi misalnya anak rewel itu seperti apa sih, pola asuhnya harus seperti apa. Nah kayak gitu. Ternyata setelah saya pelajari, setelah saya ya udah ternyata asik juga gitu. Akhirnya dari situ saya tertarik untuk masuk ke dunia pendidik di situ. Ternyata menjadi pendidik itu kita bukan hanya mendidik saja, tetapi kita juga mentransfer ilmu. Setelah itu memberikan pemahaman kepada anak supaya anak itu ke depannya bisa bersaing di dunia internasional seperti itu. Karena dunia internasional. Iya, dunia internasional. Kenapa? Karena itu kan sesuai dengan dengan undang-undang di Indonesia di pasal 20 itu dijelaskan bahwa kita itu kan dalam dunia pendidikan nasional itu bahwa kita itu harus bisa bersaing gitu di dunia internasional. Salah satu ya. Terus banyak juga gitu kalau misalkan di undang-undang itu ya Bim ya, selain ilmu yang diberikan kepada anak itu, kita juga di situ dijelaskan bahwa anak itu harus bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berilmu, bercakap, mandiri. Nah, itu tadi apa di undang-undang? Iya, di undang-undang pasal 20 Undang-Undang pasal 20 tahun 2003 itu dijelaskan di situ tentang tujuan dari pendidikan nasional. Tadi apa tadi? Bertakwa. Iya, maaf dipotong dikit ya. Iya. Kalau ateis kalau ateis gimana? Karena kan di Indonesia itu salah satu negara yang memang notabene itu harus kita harus kan sesuai dengan Pancasila kan. Harus memegang kepercayaan terhadap Tuhan gitu. Iya, multikultural gitu. Tapi di situ Indonesia itu harus berpegang teguh, masyarakatnya ya harus berpegang teguh terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Makanya kenapa di Indonesia itu cuma yang diakui itu cuma 5 agama. Ada agama Katolik, Kristen, terus Islam, Buddha, satu lagi itu apa ya? Konghucu. Jadi 5 itu yang dipercaya di Indonesia. Kalau agama-agama lain tuh nggak ada di Indonesia. Itu cuma 5 agama itu yang dipercaya di Indonesia. Penyembah BTS tuh nggak ada itu. Iya, makanya kenapa di Indonesia itu yang pertamanya itu di pendidikan itu dijelaskan harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Karena emang kan di kita itu kan banyak sekali ya beragam suku gitu, ada budaya, terus suku pokoknya banyak lah di Indonesia itu kan. Nah, makanya di pendidikan juga gitu. Jadi siswanya juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua juga harus berilmu. Nah, siswa juga selain diajari materi di sekolah, siswa juga harus bisa menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Karena ilmu itu penting. Karena kenapa ketika seorang guru memberikan ilmu kepada siswa, otomatis siswa itu harus menerapkan di kehidupan sehari-hari kan seperti itu. Nah, ketika guru itu sudah menyampaikan materi kepada siswa, otomatis kan siswa itu menyerap materi yang diajarkan guru ilmunya. Ya menyerap ilmunya. Nah, ketika siswa itu menyerap ilmunya, otomatis ilmu yang mereka terapkan itu di kehidupan sehari-hari gitu. Baru mereka bisa menerapkan ilmu itu di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, contohnya kayak gini aja deh. Bima tahu apa sih namanya? Bisa ngerekam kayak gini dari mana? Otodidak kan. Nah, pasti kan Bima juga ngeliat dari YouTube kan? Ya kan? Nah, orang yang menyampaikan dari YouTube itu kan pasti belajar. Belajar dari mana? Kan mereka mungkin belajar dari membaca buku atau misalkan menanya ke gurunya atau seperti apa. Jadi seperti itu. Pendidikan itu sebetulnya sangat penting gitu kan. Nah, dari situ juga Erin mulai tertarik gitu dari dunia pendidikan itu. Kenapa Erin pengen masuk ke dunia pendidikan? Selain itu Erin juga pengen berkontribusi nih untuk kemajuan pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Berarti mulai sekali ya? Iya. Nah, berarti itu. Itu kan ngaitin sama kasus tadi ya? Iya, jadi, kasus tadi. Jadi kayaknya sih levelnya jadi downgrade ya. Indonesia itu jadi D-Mata. Tadi apa? Di mana? Di Universitas Belanda. Belanda. Salah satunya. Tapi mungkin runut juga walaupun ke pendidikan SD ya. Iya. Ini berarti ketika downgrade
ada yang ngebedain, berarti yang ngebedain itu kurikulum yang lama tuh. Nih jadi yang ujian sama nggak ujian itu apa sih? Kerasa nggak sama tenaga pendidik? Sebetulnya kalau misalkan untuk berbicara tentang tadi ya, kadang kita itu kan dilihat dari mata mancanegara gitu kan, negara lain itu bahwa pendidikan di Indonesia itu sangat rendah katanya, bilangnya gitu ya. Gitu, ya benar. Rendah ya Nah, katanya. rendah. Nah, Nah, sebetulnya kalau kita dilihat dari sisi kenegaraan, memang sih kalau dilihat dari ininya gitu yang Erin baca gitu, bahwa memang pendidikan di Indonesia itu masih sangat rendah. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah, kalau menurut Erin ya, ini menurut Erin pribadi itu karena dari dari gurunya. Gurunya. Kenapa? Karena kita ini masih kekurangan guru yang profesional. Jadi tenaga pendidik di kita itu sebetulnya banyak, tapi masih kurang kata kita tuh masih kurang profesional. Karena kalau misalkan untuk menjadi guru jadi kayak ini, quantity over quality gitu. Iya, jadi lebih banyak kuantitasnya dibandingkan guru-guru yang berkualitas. Iya, kayak gitu. Jadi kenapa kalau guru-guru itu ya, kalau misalkan mereka sudah mengajar, sudah kan kalau misalkan menjadi seorang guru itu kan bukan hanya kita mengajar gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan pola asuh anak itu seperti apa gitu. Karena kalau misalkan ketika kita sudah terjun di dunia pendidikan, otomatis kita harus mendidik anak nih. Ini anak didik yang harus kita asuh, yang harus kita latih. Nah, di Indonesia itu masih kekurangan guru yang seperti itu gitu. Guru yang profesional masih kekurangan. Karena kebanyakan di kita itu ya dari sarjana pendidikannya itu ya, yang Erin baca itu kebanyakan jadi pengangguran gitu, Bim. Mereka itu nggak mau gitu jadi jadi kalau padahal mereka udah punya gelar SPD gitu ya, sarjana pendidikan dasar sekolah agama, tapi mereka nggak mau gitu berkontribusi di dunia pendidikan gitu. Jadi setelah mereka lulus, mereka kebanyakan kerja, nyari Lah, berarti selama ini yang di sekolah bukan sarjana pendidikan. Kalau yang di sekolah itu yang ada beberapa yang dari sarjana pendidikan, cuman kita masih kurang berkompeten gitu di dunia pendidikan. Karena kalau misalkan kita pengen jadi dunia pendidikan itu kan nanti kan ada seleksi lagi di situ. Jadi nanti ada yang namanya sertifikasi guru, terus ada yang kalau misalnya kita pengen mengajar itu kita harus punya yang namanya sertifikat mengajar. Nah, ketika kita sudah mempunyai sertifikat mengajar, otomatis kita sudah diakui oleh negara. Nah, ketika kita sudah diakui oleh negara, berarti kita otomatis itu sudah menjadi guru yang profesional gitu. Karena kalau misalkan kita menjadi seorang guru kan tadi kan, kalau misalkan kita pengen jadi guru yang yang bisa memajukan bangsa gitu, itu kita harus harus mentransfer ilmu itu harus benar-benar seperti itu. Jadi di kita ini masih kurang yang namanya guru yang profesional seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah banyaknya yang Erin baca itu ya di ini tuh. Jadi siswa di kita itu mereka itu ketika sudah bersekolah gitu ya, ketika sudah masuk sekolah, mereka itu lebih kebanyakan main. Siswanya banyak yang main. Jadi ketika mereka bermain itu kan otomatis gurunya juga kayak gimana ya? Kalau yang Erin kirain main. Berarti maksudnya itu. Jadi mereka tuh kayak malas belajar. Jadi lebih kepada main gitu, lebih kepada main seperti itu. Jadi karena ke sekolah tuh lebih tujuan ke sekolah tuh untuk main sama teman gitu, ketimbang untuk belajar. Ya makanya kenapa yang tadi itu kan, kenapa katanya siswa itu kan harus emang dinaikkan gitu dari situ. Sebetulnya yang kata Bima tuh ya, sebetulnya kalau misalnya kita ingin menaikkan siswa itu tuh harus dilihat dulu. Jadi siswa itu kalau misalkan kita itu kalau misalnya pengen menaikkan siswa itu nggak asal-asalan sebetulnya. Jadi harus naik kelas maksudnya? Iya, naik kelas tuh nggak asal-asalan. Jadi kalau misalnya kita contoh nih ya kayak di sekolah saya, kalau misalkan pengen naik kelas itu harus dilihat dulu siswanya. Kayak misalkan dari nilainya, dari keterampilannya, dari pengetahuan itu harus dinilai dulu gitu. Nah, ketika misalkan kalau misalkan siswa yang bandel dinaikkan kelas kan nggak mungkin, benar nggak? Mungkin aja sih, soalnya kasus-kasus yang udah banyak yang nakal juga sebenarnya ya. Yang banyak yang nakal gitu kan dinaikin gitu ya. Contohnya banyak kan. Tapi kata Erima gitu kan, kalau yang kayak gitu ada memang yang dia sekolahnya itu menerapkan siswa itu langsung dinaikkan, ada yang sekolahnya itu memang dia nggak dinaikkan. Dia itu jadi mungkin kalau di sekolah ini gitu ya, kalau misalkan siswa itu emang udah nggak naik gitu kan, udah nggak naik gitu, tegas tapi tegas gitu kan. Kalau mau
sebetulnya ya dari pola apa ya, dari bola pendidikan di lembaga itu gitu, yang apa ya, yang ininya gitu, yang apa sih namanya, yang berkontribusi di situnya gitu kan. Kalau itu kan yayasan gitu ya, jadi kalau mau nggak mau kalau misalnya ada siswa yang nggak naik ya udah gitu. Tapi kalau misalkan di sekolah-sekolah lain gitu ya, itu emang ada yang dinaikkan, ada yang enggak gitu. Itu sebenarnya itu kenapa di sekolah-sekolah itu bisa berbeda. Sekolah ini mau gitu naikin siswanya yang nakal, sekolah ini nggak mau naikin siswa yang nakal. Sebenarnya ada pengaruh nggak ke kualitas sekolah gitu? Kayak misalkan sekolah ini nggak mau gitu ya kan naikin siswa yang nakal karena mereka tuh udah terkenal gitu ya, akreditasinya A gitu. Apakah ada pengaruhnya gitu? Kalau misalkan untuk pengaruh gitu ya Bim ya, yang Erwin tahu itu kalau misalkan ada siswa yang nggak naik, atau kalau misalkan satu siswa aja yang naik, nggak bermasalah sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan banyak siswa yang bermasalah, misalkan nggak naik kelas, itu emang yang bikin dari paradigma orang tua itu sekolah itu jelek gitu kan. Tapi kata Erwin kalau misalkan ada salah satu siswa itu ya, siswa misalkan yang nggak naik kelas nih ya, satu orang aja misalkan nggak naik kelas ya, itu nggak berpengaruh terhadap ini gitu, akreditasi nggak berpengaruh gitu, karena emang sekolah itu sudah tegas, berarti emang dia sudah menerapkan aturan di sekolah tersebut. Karena kalau misalkan ketika kalau misalkan ketika di pemerintahan ya, misalkan di pemerintahan sudah menegaskan misalkan tentang kurikulum merdeka ini gitu kan. Nah, ketika kurikulum merdeka ini masuk ke sekolah-sekolah gitu ya, ke sekolah misalkan ke SD, ke swasta, ke itu. Nah, kebijakan itu di sekolah lain itu diolah kembali kebijakannya itu. Jadi kayak misalkan tadi sebetulnya Bim kalau misalkan untuk kenaikan kelas itu ya, tidak semua sekolah itu bisa menaikkan siswa, tidak semua sekolah gitu kan. Bahkan ada beberapa sekolah yang memang dia itu kalau misalkan udah nggak naik udah gitu, tetap di bawah itu. Jadi masih banyak sekolah yang memang menerapkan ketegasan itu seperti itu. Kayak misalnya di sekolah ini dia masih menerapkan itu, kalau misalnya ada siswa yang nggak lulus, nggak naik kelas ya udah gitu, tetap di kelas itu sampai mungkin kalau di kelas di sekolah ini dia itu diberikan bimbingan gitu. Jadi dibimbingan terus sampai dia naik kelas. Emang kalau misalkan mengingat tahun-tahun berikut tahun-tahun lalu gitu ya Bim ya, ketika ini juga punya sih ada satu teman gitu kan, dia nggak naik kelas gitu, ada namanya itu pokoknya itu aja, dia itu nggak naik kelas di SD itu, dia kasihan kan di kelas kan, kita mah udah kelas 6 dia masih kelas 5 gitu. Ternyata kenapa dia nggak naik kelasnya, karena memang dia itu masih perlu bimbingan. Jadi sebetulnya kalau misalkan siswa yang memang masih kurang bimbingannya, dia itu harus tetap terus dibimbing di kelas itu. Sebenarnya emang harus itu sih yang ditempelkan kepada orang tua, mindset nggak naik kelas itu bukan aib gitu, tapi emang masih perlu dibimbing gitu. Bahwa emang belum layak aja gitu masuk kelas 6 gitu. Naik kelas seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk untuk peran orang tua juga emang sangat penting dalam dunia pendidikan itu ya. Karena terlebih kalau misalnya kita mendidik ya, otomatis kan orang tua menitipkan anaknya kepada kita ya. Menitipkan anak kepada kita, ketika anak itu sudah dititipkan kepada kita, otomatis kita mendidik anak tersebut. Nah, entah apa itu kayak misalkan perilaku, sikap, keterampilan, kan otomatis kita beritahu ke orang tua. Bu, misalkan ini kemajuan anak ibu seperti ini kemajuan anak ibu seperti ini. Oh, ada dilaporin kayak gitu? Iya, ada. Kalau sekarang ada grup WhatsApp kalau misalnya. Nah, ada seperti itu. Nah, kalau mau jadi kalau di sekolah Erwin Bim kayak gitu. Jadi ketika ada anak nih ya, misalkan yang mereka kurang membaca misalkan ya, kan harusnya di kelas 1 itu dia harus bisa membaca, harus bisa berhitung. Nah, ketika misalkan dia tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, itu nanti ada jam khusus dari kita. Ayo misalkan kita bimbing. Itu di luar sekolah, di luar jam sekolah apa? Di luar jam pelajaran. Jadi ketika sudah pulang itu ada bimbel sekitar 15 menit atau 30 menit. Jadi buat itu anak free ya? Free itu gratis kayak gitu. Kalau di sekolah saya itu seperti itu. Jadi ketika ada anak yang ini contoh yang bagus ya. Gitu. Ini contoh yang bagus. Berarti berarti bukan kita menyalahkan ke sekolah lain enggak ini, tapi memang harusnya pola mendidik itu seperti itu, kita harus sabar. Iya, ini contoh yang bagus sih. Jadi kan kemarin juga ramai tuh katanya banyak mahasiswa Indonesia lulus SMA nggak bisa baca tulis kan? Itu berarti seenggaknya dengan satu contoh ini mengasih bima jawaban kalau ternyata nggak semua sekolah menerapkan sistem
mau senilai sejelek apapun tetap naik atau dilulusin itu. Ini Iya. tergantung sekolahnya berarti ya. Tergantung sekolahnya. Sekolah Jadi sebetulnya tergantung kalau gurunya kurikulum juga. sebetulnya kalau kurikulum itu dari pemerintah sudah memberikan bahwa kalau misalkan kurikulum sudah masuk ke sekolah-sekolah, udah itu diserahkan lagi ke lembaganya masing-masing. Jadi mau nggak mau siswa itu kalau misalkan mau dinaikkan kelas atau silahkan, mau nggak dinaikkan kelas atau silahkan gitu. Oh, gitu. Jadi iya, jadi itu tergantung dari kebijakan sekolahnya. Oh, oke Gitu. tuh. Jadi ya buat yang kayak langsung menjelek-jelekin kurikulum ini tuh jangan sampai menjelek-jelekan kurikulum itu kayak turun ya kan, kelas turun apa kualitas pendidikannya gitu. Ini kita lihat lagi gitu. Kalau sebetulnya secara teknis emang kurikulum ini tuh emang Sudah bagus baik, gitu. sudah Udah bagus. ada contohnya di Finlandia. Nah, cuman ini kenapa gitu nggak setara dengan di Finlandia. Nah, ini kita sedang kulik bahwa ternyata tidak hanya satu faktor yaitu kurikulum, bahwa ada juga faktor yang mempengaruhi Faktor dari sekolah dan Iya. gurunya itu Dan sendiri juga gitu. kan kemarin tuh ada postingan berita itu apa? Yang mana? Yang itu sekolah Belanda ya? Iya. Lah, ada juga tuh yang ngomen tuh. Lagian siapa yang mau kuliah di situ katanya? Oh Iya, iya, kan yang ada yang mana? kayak Iya gitu juga kan. sih. Oh, Justru bener. kalau misalkan emang kebanyakan kalau ketika kita sudah lulus kan Bima aja kan nggak keluar negeri kan, bener nggak? Iya kan? Iya. Intinya maksudnya sarkas Iya, ya. Lah emang sarkasnya. selalu lah mau kuliah apa lagi Iya, siapa mau yang ada- mau kuliah di situ katanya. Iya, kayak Iya, gitu. itu. Jadi Emang- sebetulnya di kita aja gitu ya, kalau misalnya kita pengen memajukan pendidikan di kita gitu ya di Indonesia sendiri, kita juga harus bisa berkontribusi untuk negara kita sendiri gitu. Jadi apapun itu sebetulnya kita boleh ke luar negeri gitu kan, boleh kita kuliah ke luar negeri, boleh kita menimba ilmu ke Tapi luar baik negeri. lagi gitu. Tapi balik Tapi lagi balik ke lagi. Indonesia gitu. Iya. Karena di kita ini sebetulnya masih kekurangan sumber daya manusia yang Hmm. berpenting. Tapi kayaknya itu bisa dibahas nanti ya. Iya, Soalnya itu Nah, dia itu ada- nanti nyambungnya ke situ itu Iya, soalnya kalau itu benar pendidikan gitu. itu ya. Nyambung Soalnya ke situ soalnya itu. banyak juga kan kayak di luar-luar gitu. Iya. Justru kayak orang-orang Indonesia tuh lebih pengen pindah negara aja gitu ya kan, Nah. enak belajar di Iya. sana tapi betul. nggak mau balik lagi ke Nah. Indonesia. Iya. Itu sebetulnya bahayanya emang dari situ sebetulnya. Kalau kita pengen berkontribusi untuk negara kita, ya kita juga harus memberikan kemajuan tersendiri untuk negara kita. Betul sih. gitu. Iya. Harusnya kayak gitu. Ya Iya. benar sih. Mm-mm. Jadi enggak tapi pengen tahu sih maksudnya Iya, beneran ini yang sekarang itu nggak ada ujian. ujian. Oh, maksudnya Nah, di sedikit ini ya, Iya. sedikit menjelaskan. Sebetulnya di kita itu sudah ada ujian. Cuman awal kan kalau dari dulu itu disebutnya UN ya. UN, Iya. iya. Ujian nasional kan. Nah, kalau sekarang itu UN itu kan dilaksanakan waktu dulu nih ya. Zaman dulu tuh UN itu dilaksanakan kelas 6. Bener nggak? Iya. UN. Nah, kalau sekarang itu bukan UN namanya, Apa tuh? tapi disebutnya AKM, Assessment apa ya? AKM Assessment apa ya? Saya lupa itu AKM pokoknya. Itu ganti nama doang apa emang berubah? Ganti nama. Ganti Jadi nama doang iya, tetap ada ganti ujian. nama tetap ada ujian. Ujiannya dari pemerintah langsung. Nah, jadi AKM ini dilaksanakan di kelas 5. Jadi Oh. ujian berbasis komputernya itu kata kita mah disebutnya ANBK. UNBK. Iya, kalau di Atau ini kan UTBK. UNBK, kalau di SD Iya. itu sebenarnya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Mm-mm. Oh, Kalau oke. disingkatnya itu AKM, Asesmen kompetensi apa ya, saya lupa itu AKM, pokoknya disingkatnya AKM, tapi kalau diujikan di kitanya itu disebutnya ANBK. Nah, ANBK ini itu sama halnya seperti UN. Gitu. Sebetulnya UN itu sebetulnya nggak dihapus Bim sebetulnya. Oke. Jadi digantikannya itu dengan ANBK. Nah, ANBK ini berisi soal-soal, ada 3 soal yang yang diinikan gitu ya, yang diberikan betul. kepada siswa. Yang pertama itu literasi Mm-mm. membaca. Nah, kenapa kita diberikan literasi membaca? Soalnya kita tahu sendiri gitu. Ternyata konteks indeks membaca di Indonesia masih sangat kurang sehingga siswa itu diberikan literasi yang banyak. Mm. Makanya kenapa kemarin juga saya kan alhamdulillah ya baru melaksanakan simulasi gitu, simulasi ANBK. Ternyata melihat soal-soal ANBK itu ya luar biasa banyak bacaannya. Jadi soal cerita, soal logika, nah siswa itu harus berpikir logis dari situ. Jadi Berarti, soal-soal itu luar biasa Bim. Jadi itu yang pertama itu literasi, yang kedua itu numerasi. Nah, numerasi ini kayak matematika. Nah, matematikanya juga diselipkan di situ ada literasinya. Gitu. Jadi makanya Jadi kenapa nggak murni angka ya. nggak murni angka. Jadi soal cerita kayak soal cerita misalkan pokoknya soal-soalnya itu berbasis dengan cerita semuanya. Terus ada lagi di situ namanya survei karakter. Itu yang ketiga maksudnya. Ya, yang ketiga ada survei karakter. Tadi kan yang pertama literasi, yang kedua numerasi, Numerasi, yang ketiga karakter. survei karakter. Survei karakter itu lebih kepada psikologi siswa.
Nah, jadi psikologi siswa itu nanti dilihat di situ. Kayak misalkan siswa ini nggak misalkan ke temannya, misalkan apakah saya misalkan sering psikopat jahat itu. kayak Iya. gitu. Iya. Karena Jadi gitu iya, ya. kayak misalkan apakah saya sering jahat ke ini saya, misalkan ke teman saya, terus misalkan apakah saya sering ngebully teman saya, itu nanti ditanya di situ siswa itu kayak gitu. Jadi sebetulnya UN itu sebenarnya nggak dihapuskan, cuma diganti ke yang lebih simpel. Nah, itu disebutnya UNBK. Dia Kenapa? nentuin lulus atau enggak, atau emang cuman gimana tuh? Jadi yang nentuin lulus tuh itu apa tadi, UNBK? Iya, UNBK. UNBK Nah, atau lain hal atau lain nilai? hal. Jadi kalau AS apa yang namanya AKM itu sebetulnya itu bukan penentu kelulusan, karena yang menentukan kenaikan atau kelulusan siswa itu dari sekolah sekarang itu. Iya. Dari sekolah. Dari sekolah terus dapatnya dari apa? Dari nilai-nilai harian. Nilai harian. Iya, dari nilai ujiannya, terus dari nilai. Pokoknya kan kalau ketika siswa itu kan lulus kan diberikan rapot, nah itu dari nilai rapot itu siswa itu naik atau enggaknya. Jadi sekarang itu bukan apa ya, kenaikan kelas itu bukan ditentukan dari pemerintah sekarang itu. Jadi kan kalau misalnya kalau dulu mah ya, Oh iya, misalkan karena UN nih, soalnya seragam dulu kan, kan nasional kalau dulu seragam. mah, iya kan kalau dulu misalnya UN nih, kalau misalnya UN-nya kecil nggak ada kelas katanya Iya. gitu kan. Kalau sekarang enggak. Jadi sekarang itu dialihkannya kebijakannya ke sekolah. Karena gitu. emang mereka yang lebih tahu sebenarnya, pendidik yang Iya, lebih tahu. pendidik yang lebih tahu. Jadi bukan pemerintah yang lebih tahu. Kalau Iya, benar menurut Erwin, soal tes ketiga itu efektif gak tes Yang karakternya itu? Tes karakter. Kan bisa dibohongin itu. Contohnya Kalau aja, sebetulnya Gimana Iya. bohonginnya gimana tuh? Bim? Dibohongin Cara gimana? caranya Iya. gimana? kan gimana? kan soalnya komputer tuh, Iya. ya kan? Dia ngejawab apakah kamu pernah membuli temanmu? Iya. Enggak. Kalau misalkan dia jawabnya ini gitu ya, Iya. kalau misalkan dia jawab jujur atau enggak gitu kan. Iya. Nah, sebetulnya ya kata Erin mah ya, kalau misalkan untuk mengetes siswa itu rajin atau enggak gitu ya, Bukan iya, rajin, dilihat dari Iya, dilihat karakternya dari gitu. karakternya gitu Apakah kan. dia baik, Iya, dia baik atau nakal enggak gitu gitu kan. kan. Kalau kata Erin mah ya, sebetulnya siswa itu bisa aja berbohong, bisa juga enggak gitu kan. Kalau menurut Erin ya, karena kenapa ketika misalkan siswa menjawab ke soal gitu ya, misalnya dia soalnya nih dilihat ya tentang kepribadian dia nih soalnya, dia jawab gitu kan. Nah, tapi sebelum itu kalau di sekolah Erin ya, ketika mereka pengen mengerjakan soal seperti itu, di briefing dulu gitu anak-anak tuh. Jadi diisi sesuai dengan anak-anak, sesuai dengan perilaku anak-anak. Iya, jadi kalian nggak boleh bohong, kalian harus jujur. Karena kenapa? Di kita ini masih kekurangan orang-orang jujur. Itu kalau di sekolah saya seperti itu. Itu dibilang ke bocah-bocah kelas Iya. 5 SD. Iya, jadi kasarnya gitu. Kalian jawab sejujur-jujurnya. Kalau nggak salah ya, Iya. kalau soal psikologis itu emang ada triknya sih, Bim. Jadi nanti soal pertanyaannya itu seolah-olah kita bisa bohong, cuma dibulak-balik dia. Jadi emang kalau di dunia psikologi itu emang ada triknya buat Iya. mewawancara dia itu kelihatan bohong atau enggak. Nanti ada konsistensi di situnya. Jadi kelihatan Jadi nih, udah misalkan ada ini ya. kamu suka, bahkan lu pernah dulu tes kerja ya, psikologi itu. Jadi pilihannya itu gini, kita suruh milih nih, nonton bokep, ngejek teman. Nah itu tiga-tiganya emang rumit, hal-hal yang negatif. Kita suruh pilih tuh, di situ nanti kelihatan. Jadi sebenarnya bukan bohong nggak bohong sih, nanti bobotnya memang beda kalau nggak. Jadi kalau udah ada psikologis. penilaian tersendiri dalam soal psikotes itu. Jadi, biasanya udah ada. Kayak gitu. Dan Kayak gitu. mau bohong pun biasanya sih dia punya rumusnya lah, orang-orang psikologis tuh. Iya, jadi udah ada rumusnya. Ya. Karena kan kalau yang bikin soal ANBK itu kan nggak mungkin orang sembarangan kan. Pasti mereka itu dari orang-orang yang sudah berkompeten dalam dunia psikologi gitu. Iya. Jadi nggak mungkin kita. Mudah-mudahan ya. Iya. Ya, mudah-mudahan. Soalnya kan ya kita tahu sendiri lah ya, masih bocil itu jangankan ngebully, ini udah apa ya, nganterin temannya ke rahmatullah lah. Iya, itu paling bahaya itu. Udah ada di Anak-anak. sekolah. Kalau di sekolah ini, Alhamdulillah. alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah. Jangan sampai ada. Karena kalau di sekolah Erwin sendiri itu ya, memang anak-anak tuh dididik sesuai dengan, kan namanya kan SD Islam gitu ya. Jadi Islam ya. yang masuk ke situ memang notabene orang-orang Islam semua gitu. Nah, ketika anak-anak masuk di sana, mereka sudah diajarkan yang pertama itu tentang akidahnya, itu diajarkan, terus baca tulis Al-Qur'annya, akhlaknya itu diajarkan di sana. Jadi mereka itu benar-benar dididik sesuai dengan dengan pola asuh Islamiyah gitu. Jadi mereka itu benar-benar dididik di sana gitu. Jadi perilakunya, adab ke guru seperti apa, adab ke orang tua seperti apa, itu mereka diajarkan di sana semuanya gitu. Allah, mudah-mudahan. Iya, Cuman mudah-mudahan kalau seperti kasus itu. bully sebenarnya di mana-mana, mau di Nah, kalau sekolah kasus bully Islam di mana-mana, atau mau di di mana-mana pesantren. juga ada. Atau bahkan Ya, di kan sekolah bully itu nasional di gitu. mana-mana.
di mana-mana. Mm-mm. Justru kalau misalnya menurut saya gitu ya, kalau misalnya untuk pembulian seperti itu di sekolah-sekolah itu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Ya karena dia ada sesuatu di Nah, di luar sekolah, itu dia bawa biasanya ke dalam bawa sekolah. ke dalam sekolah. Karena yang Erwin pelajari gitu ya dari psikologi pendidikan, kita sebagai pendidikan kita belajar tentang psikologi pendidikan. Ternyata ketika anak-anak berbuat jahat, berbuat kayak sering ngejailin temannya, itu ternyata ada masalah di anak itu. Makanya kenapa di sekolah itu seharusnya ada guru BK. Jadi guru BK Tapi itu di SD ada guru BK nggak sih? sebetulnya kalau di guru SD itu nggak ada, Nggak ada. Iya. Ya, emang dulu nemu BK tuh di nggak ada. Di Adanya SD, biasanya SMA, SMK. guru kelas doang yang ini. Biasanya yang Wah, sering yang sering ngasih arahan guru kelas biasanya, oh anak ini gini-gini. Nah, kenapa? Makanya guru SD itu harus multi talent sebetulnya. Dia harus bisa BK-nya ada, terus ininya harus ada. Pokoknya semuanya tuh di kita tuh dipegang gitu, guru SD itu. Makanya nyebukin ya kalau iya, kata kita mah bener. Kalau nggak salah ya. Mata pelajaran dikuasai di guru SD mah, Bim. Kayak misalkan IPA, IPS, matematika Iya, benar ya. harus dikuasai. Kalau misalnya guru Mungkin SMP kayak misalkan satu fokus doang ya, satu fokus doang satu ya. kayak misalnya matematika, bahasa Iya. Inggris, bahasa Inggris. Tapi kalau di SD borongan semua dipelajari semua ya. gitu. Iya, Bahkan luar kita biasa. psikologi anak juga diajari gitu kan, cara ngituin anak hiperaktif seperti apa, terus misalnya cara mengawasi mendidik anak seperti ini itu diajari gitu di psikologi pendidikan itu. Makanya kenapa di kita gitu kan masih banyak anak-anak yang kayak misalnya tadi ada kasus pembulian, terus kasus yang kalau sekarang tuh ya BM, anak-anak tuh tawuran. Nah itu udah sering banyak gitu di kita itu. Ada juga di Ada, kurikulumnya. kayak gitu. Nggak ada. Padahal di kita nggak diajarin gitu Iya, kan, Bang, nggak nggak diajarin. iya. Belajar Karena dari mana mereka ya? mereka belajar di mana? Karena yang pertama itu mereka belajar dari ini dari tontonan juga, itu bisa berpengaruh. Tontonan, dan juga mereka juga belajar dari teman sebayanya. Jadi teman-temannya. Jujur Bim, dulu pas di SD saya pernah diajak mau tawuran. Jujur saya diajak mau tawuran itu. Itu SD ya? Di SD SD ya? itu sampai saya kalau nggak diajak itu diancam saya sama kakak kelas saya. Kalau kamu misalnya nggak ikut, saya pulangnya saya ini katanya di ini. Dan, Wih. dan kita takut ya waktu itu. Iya, Dan pasti kita kan takut kan, ngerasa ya. takut. Kita pengen kok cerita ke guru juga, kita ngerasa takut kan diancam. Iya, gitu. karena Padahal diancam. kalau misalkan kita diancam seperti itu, harusnya kita bilang ke guru kita, Iya. kan, atau misalkan diapain gitu kan. Nah, nanti anak itu kan pasti bakal diomongin sama guru itu gitu. Harusnya seperti itu. Gitu. Dari SD aja mereka udah bisa mengancam ya. Iya, diancam gitu. Karena ternyata waktu itu kan ternyata yang ngajak saya itu ternyata pas udah diselidiki ternyata memang dia kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi orang tuanya jarang memperhatikan dia sehingga dia berbuat anarkis. Makanya di situ peran orang tua itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya anak kita pengen benar-benar nurut, benar-benar rajin, benar-benar ini, itu harus ada peran antara guru dan orang tua, itu harus saling sinkron. Jadi kalau misalkan ada perkembangan anak dilaporkan ke orang tua, dari orang tua misalkan ada perkembangan anak dilaporkan lagi. Jadi harus kerjasama. Kan nanti ada disebutnya itu kode etik guru. Kode etik guru itu ada 5. Yang pertama itu kode etik terhadap terhadap pemimpin. Kedua kode etik terhadap yang pertama itu kode etik terhadap pimpinan. Kedua kode etik terhadap teman sebaya. Ketiga itu kode etik terhadap masyarakat. Ketiga kode etik terhadap guru. Keempat itu kode etik terhadap lingkungan sekitar. Gitu. Makanya di situ peran guru itu sangat penting dalam mendidik anak-anak seperti itu gitu. Luar biasa gitu makanya. Makanya kata kalau jadi guru itu kita itu selain mendidik, luar biasa mendidik anak-anak itu harus benar-benar dengan kasih sayang gitu. Makanya Lalu anak orang ya? Iya, anak orang. Padahal kan, anak gitu. orang ya. Sebenarnya Anak orang. kasih sayang dari guru itu cukup nggak atau bisa nggak menggantikan kasih sayang orang tua gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Justru pola asuh. Pantas aja ya. Iya. Biarpun udah ada orang tua kedua ya. Guru tuh selalu disebut orang tua kedua, tapi tetap aja biarpun diberi kasih sayang, rebel mah rebel aja ya. Iya, justru waktu juga pas saya ngajar di SD negeri ya, ada satu anak dia itu sering meluk saya gitu. Dia sering meluk kata saya kurang kasih sayang dari orang tua saya. Itu sampai segitunya gitu ya anak tuh sampai kayak gitu. Jadi sebetulnya peran orang tua itu sangat penting gitu. Bahkan kasihan gitu anak-anak tuh mereka dewasanya udah gedenya gitu pengen jadi apa gitu kalau misalkan dari kecilnya mereka kurang kasih sayang gitu dari orang tua.
Makanya peran orang tua sangat penting dalam dunia pendidikan gitu. Bahkan untuk kemajuan kita juga, anak-anak orang tua itu sangat dibutuhkan gitu. Kasih sayang orang tua itu luar biasa kan, sampai tak terhingga kan, sampai mati orang tua itu. Karena ketika kan ada ya umur-umurnya itu ya. Ketika umur 0 sampai 6 tahun itu anak itu, kalau di psikologi pendidikan ya, 0 sampai 6 tahun itu anak itu kasih sayang itu lebih dekatnya ke guru, ke orang tuanya. 0 sampai 6 tahun ya. Kalau misalkan 7 sampai 12 tahun itu anak-anak lebih dekat pada gurunya. 12 sampai berapa tuh ya, 18 itu anak-anak itu lebih dekat kepada teman-temannya. Makanya kenapa anak-anak SMA itu ya, SMP gitu, itu mereka itu lebih suka dekat kepada teman-temannya, curhat kepada teman-temannya dibandingkan kepada orang tuanya. Itu jadi psikologi ada psikologi pendidikannya gitu, Bim. Jadi anak itu sebetulnya kalau 0 sampai 6 tahun itu tanggung jawabnya orang tua. Jadi kita itu melanjutkan dari tanggung jawab orang tua itu ke guru 7 sampai 12 tahun. 0 sampai 6 tahun SD tuh. Nah, itu siswa SD nggak bisa baca itu salah orang tua, salah guru SD. Nah, kalau misalkan siswa nggak bisa baca nih ya, kan banyak nih kalau Erin yang menerima siswa-siswa baru itu mereka nggak bisa baca. Ternyata ketika setelah diteliti, mereka itu memang di sekolahnya di rumahnya itu nggak pernah diajarin membaca. Nah, tapi untuk sekarang kan kalau dulu ya, ketika ada siswa yang mau masuk sekolah itu udah ada tuh sekolah itu harus bisa harus menerima siswa yang kalistung. Ya kan ya, menulis, membaca, sama berhitung. Iya benar, ada rumornya. Iya, ada rumornya kan. Jadi ada kan. Sekolah-sekolah tuh cuma mau menerima mahasiswa yang udah bisa calistung. Siswa yang gimana sudah berisa itu nggak boleh kan? Nah, kalau sekarang udah nggak diadain. Oh. Iya, kalau sekarang alhamdulillah udah nggak diadain. Sekarang udah beda sekarang berarti itu ya. dilihat, kalau di sekolah ini khususnya dilihat dari kepribadiannya. Gitu. Kalau kepribadian ini kayak misalkan dia rajin ke orang tuanya, sering salim ke orang tuanya. Udah cukup lah, udah cukup gitu. Jadi kalau sisanya guru yang ini, kalau misalnya dia nggak bisa membaca, soalnya berarti dilihat karakter. Ini juga apa sih namanya ya, jadi agak rumit ya soalnya. Iya. Karena ketika di TK misalnya, di TK itu juga nggak boleh ngajarin anak itu menghitung sama membaca. Jadi nah ini agak rumit, makanya ketika katanya kan ada psikolog anak bilang itu anak-anak di usia segitu tuh main, nggak boleh dijejeli hal-hal rumit, membaca menghitung tuh nggak boleh. Sedangkan ketika ini banyak kasus ya, ketika masuk SD, nah anak saya tuh kelas 1 SD kan, saya baca materinya itu, aduh susah, berat juga ya. Ini buat yang udah bisa baca. Ini masanya kalau belum bisa baca itu gimana? Pasti bakal ketinggalan banget kan. Iya benar. Nah, itu yang jadi masalah di kita. Jadi sebelum SD itu ada teori psikologi anak nggak boleh jejelin anak belajar baca dan hitung. Ketika masuk SD dia kaget lah. Ini suruh gimana? Baca ya, suruh baca itu. Suruh baca dan materinya juga sebenarnya menurut saya sih agak berat juga sebenarnya. Iya, betul. Jadi itu emang agak ini. Perasaan baru-baru kemarin tuh. Untuk kalistung itu dihilangkan. Kalau tahun kemarin itu masih ada. Terus nasibnya yang tahun lalu kemana tuh? Apakah masih diajar ada. ulang? Kalau yang tahun lalu biasa dia di ini lagi, di TK lagi tuh. Di TK lagi. Iya. Jadi kalau tahun-tahun dulu tuh ada anak yang nggak bisa baca, nggak bisa hitung, akhirnya dia ngulang lagi di TK. Itu kasihannya gitu. Bahkan dia ngulang lagi di TK suruh bisa baca. Nah, kalau untuk sekarang itu udah nggak diadakan gitu yang baca tulis hitung. Jadi sekarang itu dikembalikan ke sekolahnya sendiri gitu. Ya, itu jadi, nah itu pun ya, dilematis, itu jadi beban guru sebenarnya kan. Iya, itu jadi beban guru soalnya tadi si Pak Guru bilang ada nyisin waktu 15 menit tuh kan, itu di luar jam pelajaran. Nah itu kan sebenarnya ya kalau di luar tuh guru tuh dibayar tuh buat kayak gitu tuh, buat kelas private tuh. Ini ya guru dapat beban juga kan. Iya. Nah itu sih. Jadi harusnya jadi PR juga tuh kayak gitu tuh, harus dipikir-pikir juga penyelesaian masalahnya. Soalnya satu sisi ngebebanin, bahkan ngebebanin guru SD. Saya yakin sih guru SD terbebani dengan, aduh, ini banyak siswa nggak bisa baca kan. Kalau kita menjadi seorang guru, kita jangan merasa hal itu tuh terbebani. Oh gitu. Karena, ya. Idealnya Iya, idealnya seperti itu. Harusnya seorang guru yang profesional harus seperti itu. Jadi ketika kita sudah diberikan wewenang untuk mengajar, otomatis kita apapun yang terjadi di lapangan, mau siswa itu nggak bisa baca, mau itu siswa itu nggak bisa hitung, itu tanggung jawab kita gitu. Apapun itu. Jadi kalau misalnya siswa nggak bisa baca, ya udah gitu. Itu harus tanggung jawab kita. Kita harus bisa
menuntun siswa itu supaya bisa membaca gitu. Mau apapun biasa itu ya. caranya harus gitu. Nah itu harus yang guru pertama itu seperti itu. Itu guru SD tuh kata luar biasa Iya, tantangannya ya. tantangannya luar biasa. Kayaknya itu sih yang bikin mereka males gitu setelah lulus sarjana pendidikan lebih milih nganggur dibanding Nah, iya kan langsung namanya ke gitu. situ tadi kata dia juga. Kenapa kata dia itu banyak yang dari lulusan PGSD itu kebanyakan nganggur, bahkan mereka tuh ganti profesi, Ganti profesi ya. Iya, jadi yang Tapi tadinya kesempatannya emang PGSD, ada buat kesempatan sebetulnya banyak, Pak. Banyak sebetulnya kesempatan kita itu, bahkan di sekolah-sekolah lain gitu, kayak di pelosok-pelosok itu banyak dibutuhkan guru-guru yang memang dibutuhkan di sana gitu. ya kita kesampingkan idealis tuh ya seorang Iya. guru mengajar. Nah, misalnya kita saya seorang lulusan PGSD, terus ada kesempatan di sana di pelosok Iya. atau di mana. Nah, maksudnya kan kita kan ya kita kesampingkan idealis, tapi ya saya juga perlu makan gitu, perlu makan, perlu ya gitulah, perlu duit intinya kan. Iya betul. Nah itu jadi pertimbangan juga sih sebenarnya. Iya. Itu dilematis. Di samping emang gua guru, gua ini PGSD nih sarjana, pengen membangun bangsa. Ya, tapi kan nggak makan mati juga kan. Iya betul. Nah itu emang itu benar harus jadi PR juga Jadi buat PR. buat pemerintah sih sebenarnya sih, Iya, bukan buat betul. kita Buat kita kan. semua lah intinya kalau Iya. misalkan pengen memajukan pendidikan di Indonesia, kan yang pertama itu kan emang harus ditingkatkan dulu kualitas gurunya seperti apa. Iya. Kan, iya. Disejahterakan dulu maksudnya. Disejahterakan Iya, dulu sejahterakan gitu gurunya. gurunya. Karena memang melihat dari sekarang tuh guru-guru kita tuh masih belum sejahtera. Iya. gitu. Apalagi ada Rasanya kasus-kasus gitu. yang guru-guru yang misalkan kayak honorer atau itu emang kan 3 bulan Iya, sekali 3 baru bulan sekali gaji, baru itu pun gajian, gajinya gitu. maksudnya kurang gitu ya, kurang masih buat kurang memenuhi gitu ya. kebutuhan gitu. Emang iya gimana kita nuntut buat anak-anak jadi pinter kan? Iya betul. Ya sedangkan ya Kalau kesejahteraan guru juga masih terbatas. ya gitu, itu masih seperti jadi itu. PR besar. Iya. Bahkan dengar-dengar gitu ya, mungkin di tahun 2005 atau 2007 itu nanti ada lagi cara untuk meningkatkan kompetensi guru, beda lagi. Jadi sebetulnya banyak cara, banyak banyak cara untuk kita itu bisa menjadi guru profesional gitu. Itu banyak gitu. Jadi pemerintah sudah banyak mengeluarkan program-program yang memang dikhususkan untuk guru gitu. Gurunya pengen sejahtera, tapi mereka terus berjuang gitu. Seperti itu. Jadi banyak sebetulnya program-program dari pemerintah gitu. Kita juga ada- harus bisa ikut. Ya dulu saya pada Kenapa? cerita kan pernah kuliah PGSD ya, walaupun Iya. nggak lanjut. Itu kan teman-teman saya ada senior, guru senior tuh. Iya. Kayaknya sih dia udah ngajar ya mau bisa 30 tahun lebih ya. Iya, bisa Nah, 30 maksudnya tahun baru diangkat. tadi itu emang apalagi sih yang dilihat ini 30 tahun udah ngajar gitu. Iya. Ini apalagi yang harus dituntut dia, harus ikutin ini kayaknya. Kalau ini menurut pandangan saya Iya, secara menurut orang awam sih pandangan kayaknya sih ya kalau emang udah kelihatan dia ngajar, bahkan mungkin nggak usah 30 tahun, mungkin 10 tahun sih Iya, kayaknya. 10 tahun. Iya Kayak kan? udah ini Iya, ya, udah ambil memenuhi aja sih gitu. udah memenuhi. Apalagi yang perlu dites gitu ya kan. Iya, Yang menurut betul. apa? Terus misalkan dia udah batas usia setahun lagi pensiun tuh, baru diangkat PNS kan kayaknya. Ini kemarin-kemarin tuh dia nggak dihargain atau gimana? Maksudnya kita kan nggak ngerti tuh. Iya. Makanya kan jadi Nah, ini juga harusnya salah satu peran pemerintah juga ya untuk bisa melirik lah gitu guru-guru yang masih di bawah gitu tuh. Harusnya ya bisa. mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan dengan ya. dengan Nah, presiden baru. Dengan Iya kan, Ya presiden mudah-mudahan baru. dengan yang baru gitu ya bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Iya mudah-mudahan. Iya, bentar lagi ya. Iya. Apa sekolah itu kebagian programnya? Apa? Makan gratis. Oh iya, ada makan gratis gimana tuh? Makan gratis. Nah, kebetulan kalau di sekolah saya itu belum ada sih. Belum ada Belum makan ada. gratis ya. Tapi ada yang namanya catering. Jadi Catering. ya Tapi tetap gratis maksudnya. ada Ada di catering itu jadi ada pembayaran khusus untuk siswa. Jadi Oh. setiap bulan itu misalkan Dari siswa. Iya, nggak dari siswa, dari orang tua gitu. Maksudnya dari Iya, orang tua. sama aja dari orang tua Iya, siswa. dari orang tua siswa gitu masih ke anaknya. Nah, di sekolah kita itu ada yang namanya penyedia catering. Jadi setiap dohor, setiap mau sholat dohor itu anak-anak pada makan Pada dulu. makan ya. Kan kebetulan kalau di sekolah saya itu full day. Jadi dari pagi Terus jam itu 7 sampai kira-kira sore ya? sore. Kira-kira kalau Kenapa? misalkan pada siangnya diadain dan juga sore, Mm-mm. itu tukang-tukang yang jualan biasa di kantin protes nggak gitu karena siswa-siswanya nggak Lah, ada yang iya. jajan lagi. Oh, udah pada enggak, makan ini. Enggak. Jadi memang ada khususnya Bim, ada waktu di kita itu. Jadi Oh. jam 10 itu setengah 10 istirahat, 2 kali istirahat, setengah 10 sama jam setengah 1. Setengah 1 istirahat.
Nah, kebetulan di sekolah kita juga itu ada yang mengadakan namanya itu kailullah, Apa itu? tidur siang. Mhm. Nah, Oh, tidur siang itu kenapa kita mengadakan yang namanya kailullah di setiap setelah selesai sholat duhur itu 1 jam mereka itu kailullah tidur siang. Jadi setelah sholat duhur mereka tidur siang 1 jam, bangun jam 1. Nah, jam 1 itu makan. enggak, jadi udah makan, mereka udah makan sekitar jam 11.30. Berarti sebelum sholat. Sebelum sholat itu 10 menit 15 menit mereka makan, udah makan, ambil wudhu, sholat duhur berjamaah, udah sholat duhur berjamaah itu Tidur. mereka langsung kailullah Tiap hari. tidur tiap hari itu. Kenapa kita menerapkan seperti itu? Karena kita pengen Kecuali menerapkan seperti hari yang di libur Finlandia. Oh, yang di Nah, Finlandia. di Finlandia itu kan ada, mereka itu melakukan tidur siang. Di Cina juga. Di Cina kan? Di Cina juga ada, di Jepang juga ada, itu mereka melakukan tidur siang. Nah, kenapa tidur siang itu penting, Bim? Ternyata ketika dari hasil penelitian ya, itu tidur siang itu meningkatkan kecerdasan siswa. Iya. Iya. Karena gitu. kenapa? Coba Bim, zaman dulu ya, ngerasain nggak ketika Bima misalkan ya full day gitu kan, jam 1 kita ngerasa ngantuk, pengen banget tidur kan. Nah, sebetulnya itu kode dari tubuh kita supaya kita itu istirahat jam 12 dohor itu sebetulnya itu waktunya istirahat sebetulnya. Gitu. Hmm. Nah, dari hasil penelitian itu ternyata ketika seseorang itu melakukan tidur siang ya, itu ternyata itu bisa meningkatkan kecerdasan emosional anak, terus intelektual anak itu bisa ditingkatkan dari situ. Makanya kenapa anak-anak itu pemahamannya sangat kuat gitu ketika udah tidur siang itu waktunya. Makanya di sekolah kita itu ada menerapkan tidur siang. Jadi mengikuti sekolah-sekolah di luar negeri. Iya, contohnya itu. Oh. Padahal sekolahnya nggak keluar negeri Iya, kan? padahal Gitu. keluar negeri gitu. Iya, Kalau nggak di usah sekolah- keluarin biaya gede-gede ya kan? Iya, Gitu. gitu. Jadi kayak gitu. Ini Ada bukan yang namanya internet ya kan? Ada, Internet internet cepat buat ada. apa? Salah satunya untuk meneliti ini tadi. Terus iya. dipilah yang baik-baiknya bisa diterapin atau enggak ke sekolahnya gitu Iya, kan? justru kalau di sekolah saya Bim ya, di sekolah saya tuh dari kecil dari kelas 1 itu udah diajarkan adab. Jadi mereka itu dari kecil kayak kita itu mengikuti pola pendidikan yang ada di Jepang. Kan kalau di Jepang itu kan Iya, benar adab sih. mereka misalnya Karakter. kalau ke guru ke yang lebih tua seperti apa itu diajarkan dari kecil. Itu di sekolah kami gitu, alhamdulillah gitu anak-anak diajarkan seperti itu gitu. Kalaupun misalkan pola pendidikan ini dilakukan di sekolah-sekolah lain tuh mungkin gitu ya Indonesia bakal maju, mungkin kualitas pendidikannya juga bakal meningkat kalau misalkan diterapkan di sekolah-sekolah lain gitu kan, bisa di sekolah negeri gitu kan, di sekolah yang lain kan. Tahu sendiri kan kalau di negeri kan kita pulang jam 12 kan, dohor waktunya mepet banget ya, Senin kan padat, Senin, Selasa, Rabu. Kalau udah hari Jumat itu, Jumat Sabtu udah sedikit jadwal pelajaran gitu. Coba kalau misalkan dari ini gitu ya, diterapkan seperti itu gitu. Kalau misalkan kalau bisa gitu ya di sekolah-sekolah SD apa negeri gitu di swasta atau di mana yang hal-hal kecil itu gitu diterapkan gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan. Cuman sekarang Hmm. trennya ini sekolah swasta lagi naik ya. Iya. Jadi kalau nggak salah tuh sekarang negeri itu nggak jadi kurang jadi pilihan. Kurang jadi pilihan. Sekarang itu sekolah tuh lebih ke swasta, apalagi SDIT Iya. lebih lagi rame. Betul, SDIT itu lagi rame. Kenapa? Karena kalau di swasta ya Pak ya, dari perbedaan ini gitu ya, di swasta kita lebih dituntut. Ya, Jadi gitu tuh. dalam mendidik Profesional. anak ya harus profesional, harus benar-benar profesional. Hmm. Kita harus benar-benar dituntut dalam mendidik anak itu seperti Ya. apa, Aha. terus dalam mengasuh anak seperti apa. Kan bukannya kita membedakan di negeri gitu ya Pak. Kalau di negeri itu memang kita misalkan mengajar gitu kan, kita mengajar sesuai dengan jadwal, tetapi apa ya? Apa sih namanya tuh ya? Kalau untuk ininya gitu masih kurang. Kalau menurut saya gitu ya, Apanya? dari pola pendidikan akhlak itu masih kurang. Kalau di negeri Kalau gitu di kan. negeri gitu. Iya, kalau di negeri masih kurang gitu. Mereka benar Nggak semua ya? Iya, Ya, kita- nggak semua gitu ya. Bukan nggak Iya. semua. Jadi masih kurang. Disclaimer gitu. ya. Disclaimer aja masih kurang gitu. Kenapa? Karena memang gitu di negeri itu masih kurang dalam ininya gitu, dalam dalam pola asuhnya. Pola asuhnya. Karena apa? Karena yang gaji 3 bulan sekali itu. Iya benar. Iya, ya ada Iya. ya banyak Banyak PR lah, banyak problem. Tapi ini bukan masalah apa namanya sekolah swasta paling bagus, enggak, semua sekolah bagus pendidikannya. Ya, semua sekolah bagus sudah. Semua sekolah bagus, cuma tergantung dari kita sebagai gurunya saja untuk untuk mendidik anak-anak itu seperti apa. Ya benar sih. Iya, banyak seperti itu. Terus apa lagi? Aduh, 526 mudah-mudahan. masih. Nih, sedikit cerita ini mah. Saya waktu itu pernah ada satu pernah
bertemu dengan satu kejadian gitu kan di daerah mana tuh, kalau di daerah-daerah pelosok ya. Saya kan waktu itu pernah melaksanakan KKN di daerah luar Banten di sana. Itu ketika Luar saya Banten nih. luar Banten itu maksudnya di daerah apa ya namanya, pokoknya jauh daerah Banten, keluar daerah Banten. Jadi Bukan di Banten ya? Iya, bukan di Di luar Banten. gitu. Itu ternyata ketika saya ini apa ya KKN di ini apa di pelosok-pelosok itu luar biasa gitu. Kesenjangan itu luar biasa. Guru-gurunya juga kata kita kasihan gitu. Jadi mereka mendidik gitu ya. Boleh tuh. Apa ya namanya tuh. Jadi pendidikan di sana itu sebetulnya emang udah bagus. Kita fasilitas lengkap. Tapi ketika kita melihat ke pelosok-pelosok, itu ternyata fasilitasnya masih kurang. Mungkin salah satu penyebab Gedung atau dari gedung-gedung gitu kan, dari pokoknya dari fasilitas buku-buku itu ternyata masih kurang gitu di lab komputer juga nggak bisa Nggak ada diharapin ya. nggak diharapin. Makanya itu masalahnya BEM kasihan, yang Bim. katanya mahasiswa nggak bisa. Komputer Nah, itu barangkali sebetulnya itu iya. Bim, sebetulnya di kita itu di pelosok-pelosok itu masih bukan kesejahteraan. Jadi apa ya fasilitas belum merata. di kita itu belum merata Iya, gitu, di belum seluruh- merata, benar di sih. Indonesia. Di- Bahkan kayak misalkan di Papua ya, di Papua di pokoknya daerah-daerah pelosok lah gitu. Daerah-daerah pelosok itu luar biasa gitu perjuangan guru-gurunya gitu untuk mendidik anak-anak itu luar biasa. Ternyata oh iya ya kata saya tuh. Di saya kan biasanya saya menggunakan komputer gitu ya. Ternyata ketika melaksanakan KKN nggak ada sinyal fasilitas itu ya, nggak ada sinyal, nggak ada internet, nggak ada komputer, nggak ada laptop gitu. Jadi guru harus berpikir Iya, keras gitu. Gimana jadi- caranya supaya Benar ya. anak-aanak ini tuh bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan di kota. Luar biasa ya perjuangan. Boro-boro biasa buka gitu. boro-boro Boro-boro buka buka Wikipedia ya. Iya, bahkan sinyal aja gitu ya satu pun nggak ada gitu. Jadi sebetulnya fasilitas di kita tuh masih kurang. Emang sih ya di Indonesia wilayah itu sangat luas gitu. Bahkan di Indonesia itu kan yang banyak itu fasilitas di kota-kota gitu. Jadi sebetulnya fasilitas di kita itu masih kurang merata gitu. Itu yang masih jadi tantangan tersendiri buat kita gitu. Itu yang jadi hal yang masih berat gitu buat kita seperti itu pendidikannya. Mungkin itu salah satunya ya Bim ya yang membuat kenapa pendidikan di kita itu nggak maju itu seperti itu gitu. Jadi masih kurang perhatian dari jauh-jauh gitu dari pelosok Yang ya yang di pelosok-pelosok itu. iya masih kurang perhatian seperti itu. Mungkin kalau misalkan ada peran aktif dari guru gitu kan, kayak misalkan buat pembelajaran di luar itu masih bisa gitu. Tapi kan kasihan juga gitu anak-anak masa cuman dikasih pembelajaran yang hanya di luar gitu kan, mereka kan pasti pengen mengeksplor yang lain gitu. Itu kan memang Oh anak-anak- iya, benar-benar tuh. Yang yang Bima tangkap sih kayak gini, misalkan di Papua gitu Iya. ya kan. Orang-orang Papua gitu kan kayak belajar apa yang ada di kota, belajar ada yang di Jakarta gitu kayak Itu komputer tuh begini, tapi ketika orang Papua ke sana, tapi ketika orang Papua ke Jakarta, ternyata orang Jakarta sendiri nggak belajar tentang Papua gitu. Iya. Kayak di Papua ada air gak gitu ya kan, kayak jadi ke orang Papua itu mereka ofensif gitu, kayak terserang gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak berharapnya apa ya, pendidikan di Indonesia tuh ya merata lah gitu. Masa di Papua gitu kan belajar tentang ibu kota Indonesia, sementara di ibu kota Indonesia nggak belajar tentang Yang di daerah Papua, mereka daerah gitu. mereka. Oh iya, Heeh. benar. Banyak kayak gitu. benar. Banyak yang kayak gitu. Sebenarnya tadi kan kalau misalnya kita membahas pendidikannya sebetulnya sangat luas. Luas. Iya sangat luas sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara pendidikan seperti ini gitu, yang pertama itu yang diperhatikan itu memang dari kesadaran kitanya juga gitu. Kita kalau misalkan sebagai pendidik, sebagai orang yang dipercaya gitu kan untuk mendidik anak itu tantangannya luar biasa, apalagi untuk kedepannya gitu ya Bim ya. Iya. Untuk menuju Indonesia 2045 itu generasi emas itu luar biasa tantangannya gitu. Saingannya juga luar biasa gitu. Kalau menurut Erwin sendiri, Iya. apakah bakal tercapai Indonesia emas 2045 itu? Kalau kita sih ya sebagai masyarakat gitu, sebagai warga negara kita harus yakin. Sebagai guru Sebagai wujud kita harus yakin. Harus Percaya yakin diri. gitu. Iya harus yakin. harus yakin. Iya. Berarti masih yakin, masih optimis ya. Ya optimis. Masih yakin. optimis ya. Iya. Oh iya. Karena kenapa? Karena emang peran kita sebagai tenaga pendidik juga itu luar biasa, tantangannya ke depan itu sangat sangat susah gitu. Untuk ke depannya sangat luar biasa tantangannya.
seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin memajukan pendidikan di Indonesia, otomatis kita harus memajukan mensejahterakan guru terlebih dahulu gitu. Ya, Itu sih. ya itu sih. Iya, yang jadi ini. Jadi biar guru-guru juga semangat gitu dalam mendidik anak. Terus yang kedua juga fasilitas di kita itu harus bisa ditingkatkan kembali gitu. Itu fasilitas, terus kayak apalagi ya, kayak peran orang tua, terus peran pemerintah itu sangat dibutuhkan sebetulnya di dunia pendidikan sekarang ini gitu. Banyak itu Bim, maksudnya anak-anak zaman sekarang tuh ya, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang gitu kan, itu membuat anak-anak malas untuk belajar. Terlebih sekarang anak-anak memang sudah dimanjakan dengan teknologi gitu, itu luar HP biasa gitu. gitu. HP gitu, itu luar biasa. Bahkan tantangan sendiri tuh, tantangan guru itu dalam mendidik sampai ke situnya gitu Bim. Jadi nanti di situ nanti ada kayak misalkan kan anak-anak ini kan sekarang sedang di era-era digital gitu ya, anak-anak sedang di era digital, terus kayak misalkan gen alpha, gen alpha ya disebutnya kan. Iya, Kalau zaman disebutnya dulu gen alpha, sigma, mungkin CBD gitu kan, mewing. Iya, jadi tantangannya itu bukan hanya tantangan untuk zaman sekarang, tapi untuk zaman berikutnya, kedepannya itu seperti apa, itu luar biasa gitu tantangan guru seperti itu. Itu ada dampaknya nggak? Kan Apa? bocah-bocah sekarang tuh main HP ya di rumah. Iya. Di sekolah nggak main HP kan? Iya, di sekolah nggak main HP. Nah itu Gimana tuh, kayak misalkan siswanya rewel gitu kan, pengen Pengen HP gitu ya. Nah, emang ada kayak gitu di kelas pengen HP? ada yang kayak gitu, ada. Masa sih? Iya, ada. Jadi Mintanya mereka ke siapa pengen HP? Nah, Guru. sebetulnya kalau kalau misalkan ada siswa, kalau dari kita gitu, kan ada siswa yang mereka itu ada pengen megang HP gitu ya, Iya. gimana? Itu ada treatment khusus sendiri gitu untuk anak. Jadi ada waktu khusus gitu untuk rehabilitasi dari kecanduan gadget. dari kecanduan gadget gitu. Mereka tuh jadi dikasih kepercayaan dulu, terus dikasih treatment ke orang tuanya, diobrolin Dikasih dulu, kepercayaan. gitu. Jadi kepercayaan gini, jadi ketika anak itu kecanduan main HP gitu, anak itu harus diberikan treatment dulu bahwa misalkan bermain HP itu tidak baik untuk kesehatan. Mereka atau dibikin untuk apa, gitu. dibikin Terus di situ, percaya kalau main HP itu kalau main HP itu berbahaya gitu. Karena kan kita kirain sendiri dikasih gitu. kepercayaan agama lain gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Jadi anak-anak itu kan kalau misalkan main HP, kalau zaman sekarang ya misalkan main HP kan pasti otomatis mereka tuh mainnya ke game kan. Game, iya, atau enggak terus kayak video-video misalkan pendek. video-video pendek atau enggak ya misalkan tuh yang game-game kayak FF gitu kan. Itu Iya. anak-anak itu pada tahu gitu. Itu lebih tahu ya dibandingkan toko pahlawan Indonesia. Iya, padahal kalau misalkan dilihat itu luar biasa gitu, anak-anak tuh kalau misalkan udah main HP ditanya karakter ML siapa, pada tahu. Pada hafal ya. Pada hafal gitu. Bahkan skill-skillnya, Skillnya pada item-itemnya, tahu gitu. bahkan cara menghadapi jungler yang susah gitu. Iya. Tahu Justru mereka strategi-strateginya. peran guru di situ yang menjadi tantangan sendiri gitu untuk mendidik anak itu seperti apa gitu. Tantangan sendiri juga gitu buat guru juga seperti itu. Oh, jadi kayak mungkin mereka menyusun agar materi ini lebih menarik dibandingkan Mobile Legend gitu ya. Iya. Nah, kalau di Gimana sekolah caranya? Nah, kalau di sekolah ini ya, kalau di sekolah Erwin kalau di sekolah Erwin kan memang kita itu kan harus bisa berteknologi ya. Iya. Nah, ketika itu baru tadi Erwin melaksanakan kegiatan parenting ya, parenting orang tua. Nah, ketika kegiatan parenting itu apapun yang nanti setiap kegiatan siswa itu diomongkan ke wali murid. Jadi semua kegiatan tentang bahaya kecanduan gadget atau apa diomongkan ke wali murid semuanya. Nah, ketika diberikan pemahaman itu, otomatis kan orang tua bakal tersentuh. Iya. Gitu. Jadi mereka itu, oh iya Pak, misalkan anak saya di rumah dia sering main HP, syarat ini seperti apa ya? Nah, ketika diteliti di parenting kan mereka itu kan bukan hanya dibekali sebuah ilmu aja gitu kan, mereka dibekali ilmu psikologi juga gitu buat anak-anak. Nah, ketika ketika pemateri itu memberikan materi tentang psikologi tentang anak gitu kan, oh iya ya ternyata anak saya di rumah kurang kasih sayang. Itu benar, Bim. Jadi itu anak-anak bagus itu. Jadi tidak hanya anaknya saja yang dididik, tapi orang tuanya juga dididik gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya tadi katanya peran orang tua juga sangat penting dalam dunia pendidikan seperti itu. Kayak gitu. Makanya kita itu harus kerja ekstra sebetulnya. Ya, jadi guru itu luar biasa tantangan buat kedepannya itu luar biasa gitu. Tantangan sekarang bahkan ke depannya ya. Iya. Tantangan ke depannya luar biasa. Wah. Karena
sebenarnya sih meniadakan digital itu nggak Nggak baik boleh, juga sih. nggak Iya, bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Ya benar sih. Karena memang itu sudah otak kita mah sudah alurnya kita Si- itu. yang perlu sih kayaknya emang ngarahin aja sih. Iya, ngarahinnya gitu. Justru saya kalau zaman dulu tuh ya, sebelum adanya teknologi, memang sih ya pendidikan zaman dulu ya terkesan, kata kita mah terkesan pendidikan itu luar biasa Pak, benar-benar apa ya, benar-benar menyerap gitu. Data Menyerap. zaman dulu tuh. Iya, Bim. Zaman lu zaman apa nih yang kerajaan? Zaman dulu tuh bukan zaman kerajaan. Jadi sekitar tahun apa ya? Saya tuh pernah merasakan pendidikan ketika di umur 7 tahun. Itu ketika saya berbuat salah, itu benar-benar Bim, kayak misalkan Kena kalau rotan kita gitu. bocah kena rotan gitu, dipukul, dijemur Keras di gitu ya. lapangan. Keras itu Nah itu pendidikan. gimana tuh? Kan sekarang tuh kadang nggak boleh tuh. Iya, kalau sekarang itu emang nggak boleh. Iya. Kenapa nggak bolehnya? Karena emang menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Karena zamannya. Jadi kan kasih sayang ke anak itu emang harus benar-benar di apa ya, diterapkan gitu, nggak boleh seperti itu. Justru kalau Tapi katanya misalkan- itu berimpact siswa-siswanya jadi apa teh? Jadi Ngelunjak, nurut ngelunjak Kenapa? ke guru gitu. Karena Ya, udah apa? nggak di rotan lagi. Gurunya kan nggak punya power. Iya, udah nggak punya power. Jadi banyak kasus-kasus siswa guru-gurunya tuh ditinju sama siswanya gitu kan. Gimana? Terus mau ngelawan tuh ya guru nggak bisa ya. Nah, nih, Iya. kan nih kasusnya nih Ah, ada maksudnya ada siswa Pak Guru nih lagi mungkin di belakang sekolah yang ngerokok nih. iya, lagi merokok. Iya, misalnya contoh nih, gitu, ya. contoh. Nah itu guru tuh harus ngapain dong? Nah, kalau misalkan ada siswa yang ngerokok, itu biasanya siswa itu dibawa ke ruang guru, BK. BK bisa diomongin di situ kan. Kalau nggak nanti dilapor orang tuanya. Hanya itu ya. Iya. Hanya itu. Enggak, belum beres. Jadi kalau misalkan menurut Erin ya, ketika ada siswa yang melakukan kegiatan yang salah gitu, otomatis kan siswa itu dibawa nih ke kantor. Nah, ketika dibawa ke kantor, mereka kan diomongin dulu di kantor. Diomongin, misalkan sudah diberitahu, diberi arahan gitu kan, bahwa merokok ini tidak boleh gitu, gimana gitu kan di area ini. Nanti mereka itu baru dipanggil orang tuanya. Dipanggil orang tuanya bahwa anaknya itu sudah melakukan merokok gitu. Nah, ketika itu mereka itu dihukum dulu, dipunishment dulu. Iya, dihukum. Apa bentuk hukumannya? Hukumannya itu biasanya nggak fisik anak-anak tuh. Kayak misalkan ngepel atau misalkan mulung sampah gitu, atau enggak misalkan yang lebih parah itu biasanya dijemur anak-anak tuh. Oh, supaya mereka menyerap banyak vitamin D ya. Iya, kayak gitu biasanya anak-anak tuh. Ya, kalau nggak dijemur mereka tuh biasanya suruh berdiri di depan. Jadi di depan kelas mereka suruh berdiri gitu kan, kalau ngejar aja gitu, kalinya dijewer. Oh, itu contoh yang sederhana. iya, Tapi nggak punishment terlalu sederhana. gitu. Jadi biar anak-anak itu terkesan jerak. Sebetulnya memang kalau misalkan untuk zaman sekarang memang punishment kayak gitu memang harusnya nggak dibolehin gitu ya, nggak diadain. Tapi lebih baik kalau menurut saya itu diadain aja kayak gitu. Kayaknya udah ada serangan dulu. Serangan cuaca, bener. Kenapa hukuman punishment kayak gitu menurut Pak Guru ini jangan ditiadakan? Ya, karena kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan hal itu tidak diadakan, itu malah membuat anak itu makin melunjak. Iya, soalnya kenapa? Ketika anak-anak tidak diberikan arahan yang baik, itu anak-anak itu akan melakukan hal yang ini gitu, yang Kenapa? berapa sih? Oh, Jadi kata Rima ya, Bim, ya. sebetulnya kalau di sekolah di pendidikan juga kita diajari tentang punishment, hukuman. Tapi seharusnya hukumannya itu memang tidak boleh ke fisik sebetulnya. Jadi lebih kepada apa ya? Kepada arahan. Arahan. Ya, arahan. Terus udah gitu anak-anak tuh harus memang dihukumnya itu biar mereka jerak, kayak misalkan nulis bacaan apa gitu supaya yang banyak gitu, biar mereka itu benar-benar jerak gitu dengan hukuman itu. Seperti itu. Oh. Kalau ditiadakan nggak boleh sebetulnya, karena kalau misalkan itu nggak ditiadakan, otomatis anak-anak itu bakal apa ya, bakal makin melunjak. Iya. Apalagi dengan Itu zaman kan udah ada sekarang. contohnya. Iya. Iya. Kalau di Ntar lanjutkan tentang punishment tadi terakhir deh. Tentang punishment. ya pokoknya kata ini tuh nggak boleh diadain. Oke. Kalau punishment tadi apakah melanggar hukum HAM? Kalau misalkan hukum HAM ya, kalau misalkan tidak terkesan kayak misalkan memukul atau misalkan inilah gitu yang lain gitu kan, itu enggak ini nggak kena HAM.
Oh, Ya, terus jadi lebih kepada biar anak-anak itu jerah aja gitu. Jadi enggak, kita tuh nggak melakukan fisik kayak misalkan kotak fisik kayak misalkan mencubit gitu kan, atau misalkan memukul atau gimana gitu. iya. Jadi lebih kepada biar anak-anak itu ini jerak terhadap apa yang telah dilakukannya gitu. Oke, yuk. Karena sudah gelap juga ya dan cuaca juga tidak begitu mendukung ya kali ini. Ini kita sudahi dulu ya podcast dengan Pak Guru ini. Jadi dari podcast ini kita udah dapat lumayan banyak ya. Contohnya kalau ternyata dari kurikulum Merdeka itu nggak sepenuhnya semua sekolah itu mengikuti gitu. Jadi itu balik lagi kepada sekolahnya masing-masing. Terus apakah mereka mau menerapkan kurikulum terbaru itu secara penuh, kayak misalnya siswa-siswanya dihapuskan sistem tinggal kelas ataupun UN itu. Jadi itu tergantung sekolahnya masing-masing. Nah, jadi untuk para orang tua bijaklah gitu ya kan, memilih sekolah-sekolah yang benar gitu ya kan. Terus juga tadi tuh masalah kesenjangan gitu, biarpun kurikulum kayak ganti, kayaknya sepertinya dibandingkan ganti kurikulum lebih baik diratakan dulu fasilitas mengajarnya gitu. Terus juga ini ada contoh yang bagus dari salah satu sekolah ini, bahkan tidak hanya menerapkan sistem pendidikan yang bagus dari Finlandia, tapi juga dari Cina, dari Jepang gitu, dan udah ada contohnya yang bagus juga gitu. Terus satu lagi juga kita harus melek juga kepada psikologi anak gitu ya kan. Kayak tadi tuh sebaiknya sekolah yang lain juga ngasih tahu ya ke orang tua murid gitu ya kan, tentang psikologi anak gitu, tentang apa sih yang dilakukan anaknya gitu ketika di sekolah gitu ya kan. Terus bisa tambahkan Kari kesimpulannya tadi itu. Ya oke. Ya oke, nanti tenang aja ya, ini bukan episode terakhir kami. Barangkali kalau ada update lagi atau yang masih ingin kita bicarakan mengenai pendidikan atau mengenai sampah gitu, subscribe ya channel ini agar tidak ketinggalan berita-berita dan juga masalah sosial dan pendidikan di negeri ini ya. Nggak usah yang mungkin kita nggak bisa ngebahas yang jauh-jauh, sekiranya di daerah kita aja dulu, di Banten ini. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.